Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Made Ramana Dewi dari program studi S1 Kimia dengan NIM 1913081002 dari Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai materi dari biomembran yang terdapat dalam mata kuliah Biokimia 2 kali ini dengan dituangkannya dalam bentuk lembar kerja mahasiswa. Oke, untuk lembar kerja mahasiswa kali ini terdapat 10 pertanyaan atau 10 permasalahan yang akan saya pecahkan, di mana untuk pertanyaan nomor 1 yaitu biomembran adalah suatu struktur yang sangat tipis yang biasanya dapat divisualisasikan hanya dengan mikroskop elektron. Pernyataan dari Becker pada tahun 1986. Nah, jelaskan bagaimana kerja mikroskop elektron untuk memvisualisasikan biomembran tersebut. Nah, di sini terdapat dua jenis mikroskop elektron untuk memvisualisasikan biomembran. Untuk yang pertama ada mikroskop scanner elektron atau SEM, di mana cara kerja dari mikroskop ini yaitu sinar dari lampu dipancarkan pada lensa kondensor. Sebelum masuk pada lensa kondensor, ada pengatur dari pancaran sinar elektron yang ditembakkan. Sinar yang melewati lensa kondensor diteruskan lensa objektif yang dapat diatur maju mundurnya. Sinar ini melewati lensa objektif lalu diteruskan pada spesimen yang diatur miring pada pencekamnya. Spesimen ini disinari oleh deteksi X-ray yang menghasilkan sebuah gambar yang diteruskan pada layar monitor. Bisa dilihat mikroskop scanner elektron beserta cara kerjanya pada gambar di samping. Nah, untuk mikroskop yang kedua yaitu mikroskop transmission elektron atau TEM, di mana cara kerjanya yaitu elektron ditembakkan dari elektron gun yang kemudian melewati dua lensa kondensor yang berguna menguatkan dari elektron ditembakkan. Setelah melewati dua lensa kondensor, elektron diterima oleh spesimen yang tipis dan berinteraksi. Karena spesimen tipis, maka elektron yang berinteraksi dengan spesimen diteruskan pada tiga lensa, yaitu lensa objektif, lensa intermediate, dan lensa proyektor. Dapat dilihat gambar dari mikroskop transmission elektron beserta cara kerjanya di samping. Oke, selanjutnya nomor 2 yaitu jelaskan konsep dari membran biologis setelah berkembang dengan berkembangnya dan digunakannya metode kimia dan morfologi. Nah, biomembran sendiri merupakan suatu struktur yang sangat tipis yang biasanya dapat divisualisasikan hanya dengan mikroskop elektron. Ini merupakan pernyataan dari Becker pada tahun 1986. Konsep dari membran biologis setelah berkembang dengan berkembangnya dan digunakannya metode kimia dan morfologi. Nah, untuk sekarang disepakati bahwa biomembran adalah suatu susunan yang teratur dari molekul-molekul protein, fosfolipid, dan kadang-kadang kolesterol, di mana tebalnya itu kira-kira 10 nanometer. Biomembran sendiri terbagi dengan 3 kategori, yaitu yang pertama ada membran plasma, yang kedua ada membran sitoplasma, dan yang terakhir adalah membran nukleus. Baik, selanjutnya untuk nomor 3, fosforilasi oksidatif seperti gambar di atas merupakan suatu lintasan metabolisme dengan penggunaan energi yang dilepaskan oleh oksidasi nutrien untuk menghasilkan ATP. Nah, di sini kita diminta untuk menjelaskan mekanisme untuk menghasilkan ATP dari gambar yang sudah disediakan di atas. Nah, di dalam fosforilasi oksidatif untuk menghasilkan ATP terdapat dua mekanisme. Yang pertama yaitu transportasi elektron. Nah, pada tahap ini, molekul pembawa elektron NADH atau nikotinamida adenin dinukleotida tereduksi dan FADH2 atau nukleotida tereduksi flavin adenin mentransfer elektronnya dari proses degradasi glukosa pada tahap respirasi sel sebelumnya ke rantai transfer elektron. Pada rantai transfer elektron terdapat molekul pembawa elektron yang berbaris di membran dalam mitokondria dan juga membran plasma. Lalu, molekul NADH mentransfer elektronnya ke molekul pertama, flavoprotein yang disebut mononukleotida flavin. Molekul FADH2 sebaliknya mentransfer elektronnya ke quinon yang disebut ubiquinon atau koenzim Q yang merupakan satu-satunya senyawa non-protein dalam rantai pada tingkat energi yang lebih rendah.
Juga hadir dalam rantai adalah molekul pembawa lainnya, protein, besi belerang, dan sitokrom. Dalam rantai transport, elektron berpindah dari molekul ke molekul, mengalir menuju tingkat energi yang lebih rendah. Dalam proses ini, proton juga dipompa dari matriks mitokondria pada eukariota ke ruang antar membran membentuk gradien. Pada prokariota, gradien dibentuk melalui membran plasma. Gradien ini menyajikan energi potensial yang tersimpan, yang digunakan dalam prediksi ATP. Kemudian, elektron berikatan dengan oksigen dan ion H+ atau proton, lalu yang terakhir akan membentuk air. Lalu untuk mekanisme yang kedua yaitu kosmosis. Di membran dalam mitokondria atau eukariota dan di membran plasma atau prokariota terdapat kompleks enzim atau ATP sintase yang bertindak dalam produksi ATP. ATP sintase mendorong kembalinya proton dalam gradien yang disebutkan di atas, melepaskan energi dan menggunakan energi itu untuk menghasilkan sebuah ATP melalui fosforilasi ADP. Fosforilasi oksidatif menghasilkan keseimbangan energi sekitar 26 hingga 28 molekul ATP. Oke, kita lanjut untuk nomor 4, yaitu apa yang dimaksud dengan teori kemiosmotik. Kemiosmotik merupakan energi yang dilepaskan dari reaksi oksidasi pada substrat pendonor elektron baik pada respirasi aerobik maupun anaerobik. Perlahan akan disimpan dalam bentuk potensial elektrokemis sepanjang garis tepi membran tempat terjadinya reaksi tersebut, yang akhirnya dapat dipakai oleh ATP sintase untuk menginduksi reaksi fosforilasi terhadap molekul adenosina difosfat atau ADP dengan molekul PI. Oke, kita lanjut untuk nomor 5 dengan pertanyaan, jelaskan apa yang dimaksud dengan pergerakan proton menciptakan gradien elektrokimiawi di sepanjang membran. Nah, pergerakan proton menciptakan gradien elektrokimiawi di sepanjang membran yang sering dikata yaitu gaya kinetik proton. Gaya kinetik proton adalah variasi spasial dari potensial elektrik dan potensial kimiawi yang dipisahkan oleh suatu membran sel. Oke, untuk nomor 6, jelaskan jenis reaksi yang terjadi pada struktur molekul pada gambar di bawah ini. Nah, gambar yang terdapat pada soal sebelumnya merupakan gambar reaksi reduksi koenzim Qi dari bentuk ubiquinon atau Qi menjadi ubiquinol yang tereduksi atau QH2. Nah, dalam membran mitokondria, koenzim Qi10 pembawa elektron yang larut dalam lipid membawa balik elektron maupun proton mempergunakan siklus redoks. Molekul benzoquinon yang kecil ini paling hidrofobik sehingga ia akan berdifusi dengan lepas sama sekali ke dalam membran. Ketika Qi menerima 2 elektron dan 2 proton, ia menjadi bentuk tereduksi ubiquinol atau QH2. Ketika QH2 memberi keleluasan 2 elektron dan 2 proton, maka ia akan teroksidasi kembali menjadi bentuk ubiquinon atau Qi. Akibatnya, jika 2 enzim disusun sedemikiannya, Qi direduksi pada satu sisi membran dan QH2 dioksidasi pada sisi lainnya, maka ubiquinon akan menggandengkan reaksi ini dan mengulang balik proton melewati membran. Oke, selanjutnya untuk nomor 7, jelaskan kompleks-kompleks yang terjadi dalam proses fosforilasi oksidatif. Nah, dalam proses fosforilasi oksidatif terdapat 4 kompleks. Untuk kompleks yang pertama, yaitu menerima elektron 2x2 dari NADH, mentransfernya ke flavinukleotida FMN, lalu beralih dari bentuk teroksidasi sepenuhnya ke bentuk tereduksi sepenuhnya. Selanjutnya untuk kompleks 2, yaitu suksinat, di mana suksinat ini mengangkut energi dalam bentuk ikatan tioester. Suksinat ini menghasilkan 2 elektron pada FAD, lalu menghasilkan FADH2 dalam bentuk hidroquinon. Nah, di mana FADH2 ini menghasilkan elektronnya ke pusat ferrosulfurisasi 1:1 yang menghasilkan elektron ke ubiquinon. Selanjutnya untuk kompleks 3, yaitu menghasilkan elektron ke sitokrom, di mana hanya melewati 2 keadaan redoks karena elemen fungsionalnya masih
berbentuk besi sehingga mereka diberikan perbandingan elektron yaitu 1:1. Untuk kompleks 4 yaitu memindahkan elektron ke oksigen sehingga reduksi oksigen mengarah ke reduksi air. Selanjutnya untuk nomor 8 yaitu jelaskan jumlah energi yang dihasilkan dalam siklus asam sitrat. Nah, pada setiap putaran siklus asam sitrat dihasilkan 3 molekul NADH, 1 molekul FADH2, dan 1 molekul GTP atau ATP. Nah, pada setiap molekul NADH dan FADH2 yang dibentuk pada siklus asam sitrat akan menghasilkan masing-masing 3 molekul ATP dan 2 molekul ATP melalui proses fosforilasi oksidatif. Nah, oksidasi 1 molekul asetil koenzim A melalui siklus asam sitrat akan menghasilkan 12 molekul ATP. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 9 yaitu tuliskan pada tahap mana yang menghasilkan energi. Nah, soal nomor 9 ini bersangkut paut dengan soal nomor 8 di mana bertanya mengenai energi yang dihasilkan dari siklus asam sitrat. Nah, pada siklus asam sitrat, NADH dihasilkan pada tahap keempat yaitu dari proses isositrat dioksidasi menjadi aketoglutarat atau 5C dan CO2 oleh isositrat dehidrogenasi. Enzim mitokondria ini memerlukan NAD+ yang direduksi akan menjadi NADH. Selanjutnya untuk FADH2 dihasilkan dari tahap ke-6 dari proses suksinat atau 4C yang dioksidasi menjadi fumarat 4C oleh dehidrogenasi. Nah, FAD ini terikat kuat pada enzim dan direduksi menjadi FADH2. Lalu untuk GTP atau ATP sendiri dihasilkan pada tahap kelima yaitu secara langsung selama pengubahan suksinil koenzim A menjadi suksinat. Oke, kita pindah ke soal yang terakhir yaitu soal nomor 10 di mana soal tersebut yaitu jelaskan gambar 1, 2, dan 3 dari artikel yang diberikan. Nah, pada soal nomor 10 ini kita diberikan sebuah artikel tentang biomembran. Nah, dalam artikel tersebut terdapat gambar 1, 2, dan juga 3 yang akan kita jelaskan. Oke, untuk gambar nomor 1 kita bisa lihat di sini terdapat gambar nomor 1 yaitu merupakan hubungan antara membran sel lalu fosfolipid bilayer dan juga vesikula liposomal. Nah, untuk gambar yang kedua kita bisa lihat di sini yaitu merupakan skema struktur dari liposom multilamelar yang menunjukkan kemungkinan lokasi senyawa inang yaitu larut dalam lemak atau amfifilik senyawa mengalokasikan seluruhnya atau sebagian di antara rantai asli dan senyawa hidrofobik atau bintik hitam tetap berada pada ruang berair di antara kedua bilayer. Selanjutnya untuk gambar nomor 3 kita bisa lihat di sini terdapat gambar nomor 3 di mana merupakan gambar umum dari teknik analisis utama yang diterapkan untuk mempelajari interaksi antar obat atau pembawa obat dengan model biomembran. Oke teman-teman, itu saja dari saya mengenai 10 macam permasalahan pertanyaan dari materi biomembran pada mata kuliah biokimia 2 kali ini. Terima kasih sudah mau menonton video saya pada pertemuan kedua ini. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian. Terima kasih. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.